Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Teresia Natalia Mambai Tridi, NIM 194106163. Saya mahasiswi program studi manajemen di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester, mata kuliah etika bisnis. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis. Contoh kasus yang saya ambil yakni pelanggaran etika bisnis oleh PT Ajinomoto Indonesia. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yakni sebagai berikut. Yang pertama, sejarah. Yang kedua, pelanggaran etika bisnis. Yang ketiga, tanggapan terhadap pelanggaran etika bisnis. Yang keempat, saran terhadap pelanggaran etika bisnis. Pembahasan pertama mengenai sejarah. PT Ajinomoto Indonesia berdiri tahun 1969 di Jakarta. Pada tahun 1970, PT Ajinomoto Indonesia mendirikan pabrik pertamanya di Mojokerto, Jawa Timur, dengan produk utama penyedap rasa dengan merek Ajinomoto yang dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Pabrik kedua di Karawang didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan memenuhi kebutuhan produk-produk bumbu masak bagi masyarakat Indonesia. Di tahun 2015, PT Ajinomoto Bakery Indonesia resmi didirikan. Pabrik di Karawang Timur dengan Japan Teknologi dan Japanese Staff yang berpengalaman akan mulai beroperasi di Agustus tahun 2016. Saat ini, selain Ajinomoto, Grup Ajinomoto Indonesia memproduksi Masako bumbu kaldu penyedap, Sajiku bumbu praktis siap saji, Saori bumbu masakan Asia, dan Mayumi mayonnaise. Sekarang Grup Ajinomoto Indonesia terdiri dari PT Ajinomoto Indonesia, PT Ajinomoto Bakery Indonesia, PT Ajinex International, PT Ajinomoto Sales Indonesia. PT Ajinomoto Sales Indonesia memiliki cabang penjualan di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Yang berikut mengenai pelanggaran etika bisnis. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. PT Ajinomoto Indonesia merupakan produsen bumbu masak merek Ajinomoto. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jepang, di mana Ajinomoto Pusat merupakan salah satu dari 36 perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Sehubungan dengan akan berakhirnya sertifikat halal dari MUI untuk Ajinomoto pada September tahun 2000, maka PT Ajinomoto Indonesia mengajukan perpanjangan sertifikat halalnya pada akhir Juni tahun 2000. Audit kemudian dilakukan oleh LPPOM-MUI Pusat, LPPOM-MUI Jatim, BPOM, Balai POM Surabaya, dan dari Departemen Agama pada tanggal 7 Agustus tahun 2000. Pada 7 Oktober tahun 2000, Komisi Fatwa Mikroba memutuskan bahwa baktosoiton tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam media pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG. PT Ajinomoto Indonesia diminta untuk mencari alternatif pengganti baktosoiton dengan Mameno dalam tempo 2 bulan. LPPOM-MUI melakukan audit sehubungan dengan penggantian baktosoiton dengan Mameno pada 4 Desember tahun 2000. Mereka memutuskan Mameno dapat digunakan dalam proses pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG
Komisi Fatwa melakukan rapat kedua pada tanggal 16 November tahun 2000. LPPOMMUI menyampaikan hasil rapat tersebut kepada PT Ajinomoto Indonesia pada tanggal 18 Desember tahun 2000 bahwa produk yang menggunakan batu sawiton dinyatakan haram. MUI mengirim surat kepada PT Ajinomoto Indonesia pada tanggal 19 Desember tahun 2000 untuk menarik semua produk Ajinomoto yang diproduksi dan diedarkan sebelum tanggal 23 November tahun 2000. Namun pada tanggal tersebut, perusahaan sudah memasuki libur bersama Natal dan Tahun Baru. Sekretaris Umum MUI mengumumkan di media massa pada tanggal 24 Desember tahun 2000 bahwa produk Ajinomoto mengandung babi dan masyarakat diminta untuk tidak mengkonsumsi bumbu masak Ajinomoto yang diproduksi pada periode 13 Oktober hingga 16 November tahun 2000. Tanggapan terhadap pelanggaran etika bisnis. Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa PT Ajinomoto telah melanggar etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan. Dalam hal ini, perusahaan telah melanggar teori-teori etika seperti pelanggaran teori deontologi dan teologi. Pada teori deontologi, perusahaan telah melakukan pelanggaran menggunakan bahan yang tidak seharusnya digunakan dalam sebuah produk yang bersertifikat halal. Perusahaan juga melanggar tidak memenuhi pemeriksaan yang harusnya dilakukan dan perusahaan melakukan pelanggaran dalam keterbukaan bahan-bahan yang ada dalam produk serta halal atau tidak bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Sedangkan pada teori teologi, perusahaan telah mengabaikan hak konsumen untuk dapat mengetahui komponen yang terdapat dalam produk tersebut dengan kualitas terjamin seperti kehalalan suatu bahan. Perusahaan tidak memikirkan lebih jauh dampak yang disebabkan bahan yang tidak halal untuk para konsumen yang menganut agama Islam. Perusahaan hanya memikirkan keuntungan yang akan dicapai. Dalam hal ini, perusahaan telah melanggar prinsip otonomi, tidak mengikuti pemeriksaan KMUI secara rutin, dan juga telah melanggar prinsip kejujuran karena mereka telah melakukan ketidakterbukaan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam bumbu penyedap tersebut. Lalu perusahaan juga telah melanggar prinsip integritas moral karena berbagai macam cara diupayakan agar nama baik perusahaan tetap terjaga dan membuat konsumen terus mempercayai perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan telah melanggar prinsip saling menguntungkan karena perusahaan menempuh segala cara untuk memperoleh keuntungan untuk semua pihak. Akan tetapi, pada kenyataannya, hanya keuntungan perusahaanlah yang memperoleh keuntungan. Yang berikut saran terhadap pelanggaran etika bisnis. Bagi setiap perusahaan yang menjalankan suatu usaha atau bisnis, diharapkan menerapkan suatu etika dalam perusahaannya karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value creation yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Dalam kasus ini, seharusnya perusahaan tidak menggunakan bahan yang seharusnya tidak digunakan dalam sebuah produk yang bersertifikat halal. Lalu perusahaan sebaiknya lebih terbuka terhadap komponen yang digunakan dalam memproduksi sebuah produk. Dan perusahaan harus tetap melakukan pemeriksaan kepada MUI secara rutin untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.